Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desti Oktavia Ananda. Saya di sini bersama teman-teman saya bernama Widi, Nabila, dan Arif. Kita akan membawakan tentang akhlak dan ilmu. Saya di sini akan menjelaskan tentang norma akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak sendiri itu merupakan norma yang penting dalam umat manusia. Dia sendiri bisa dikatakan untuk ukuran-ukuran kemajuan umat manusia atau umat Islam. Dan dia juga bisa dikatakan tanda dari sebuah peradaban. Sejak berdirinya daulah-daulah Islam, bahkan sejak munculnya dakwah-dakwah yang ada dan pertama kali di Mekah, umat Islam mampu memimpin revolusi untuk membenarkan, merubah moral-moral yang rusak pada perkembangan saat itu, dan mereka bisa jadi yang terdepan di atas moralitas agama lain. Nah, karena hal itu mereka pun bisa atau mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang mereka jalani. Sejarah telah membuktikan bahwa bangkitnya suatu umat itu adalah suatu bentuk dari implikasi dari generasi muda yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang kuat. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menurut para peneliti adalah ajaran Islam itu adalah agama yang memiliki kaya akan pelajaran akhlak dan etikanya. Tatkala seorang ilmuwan muslim ditanya, apakah kamu telah membaca buku moralitas karya Aristoteles? Dia akan menjawab, justru aku sudah membaca tentang moralitas dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah Nabi Muhammad diutus ke bumi bukan hanya untuk memberikan pengajaran agama Islam, namun juga mengajarkan kepada dan menyempurnakan akhlak dan etika manusia. Untuk lebih selengkapnya, kita telah berdiskusi bersama akademisi. Udah siap? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Grisaldagina Faus dari kelas R6M dengan NPM 202043501079. Hari ini saya akan berdiskusi bareng nih bersama dosen praktisi mengajar dari Kampus Merdeka, yaitu siapa ya? Yuk kita kenalan langsung. Halo Kak, namanya siapa ya? Halo, perkenalkan nama saya Amin Syafi'i. Saya seorang praktisi dosen mengajar di STEMIK Bina Patria Magelang. Wah, halo Kak. Salam kenal ya Kak. Oke, Kak Amin ini sudah berapa lama sih Kak menjadi dosen praktisi? Kebetulan praktisi mengajar itu adalah program dari Kemendikbud. Ya. Di tahun kemarin, berarti 2022, dan termasuk dari angkatan pertama. Jadi ntar kalau praktisi selanjutnya bakal The Legend. Oke, Kak Amin, hari ini kita bakal diskusi bareng mengenai keutamaan ilmu dan akhlak. Ya, pertama-tama nih Kak Amin itu, menurut Kak Amin, bagaimana sih pandangan Kak Amin nih dalam mengutamakan akhlak dan etika dalam menuntut ilmu? Kalau akhlak dan etika menurut pribadi saya sih sangat penting ya, karena itu jadi kayak semacam foundation. Artinya dasar kita untuk nanti itu mau menuntut ilmu yang lain. Karena bagaimanapun kalau kita itu landasan foundation-nya itu nggak kuat, mau kita belajar computer science, belajar manajemen, HR, or anything else, itu kita itu kayak karakternya malah nggak kebentuk. Karena akhlak itu adalah jadi landasan kita untuk membuat karakter building kita semakin kuat. Benar. Aku setuju sama Kak Amin. Terus Kak Amin itu kalau misalnya lagi pembelajaran nih terkait akhlak dan etika, lebih dulu diajarkan itu apa? Akhlaknya dulu atau etikanya dulu? Mungkin akhlak dan etika bisa berbarengan ya, karena itu satu harus nggak boleh terpisah. Karena balik lagi,
saya ngajar di STIMIK Bina Patria itu untuk mata kuliah pemrograman dasar web, Yes. di mana mostly buat mahasiswa itu kayak belajar coding tapi still in basic. Nah, hal yang utama saya selalu tekankan itu untuk belajar tentang akhlak, tentang attitude, itu penting banget. Karena sekarang tuh banyak kayak semacam software engineer atau orang-orang profesional, itu banyak. Tapi yang membedakan tuh attitude-nya. Semakin baik attitude, nantinya juga akan semakin lebih gampang sih di dunia yang akan ditekuni. Kayak gitu bilang. Ya, jadi pada intinya ya itulah attitude dan akhlak itu dia nomor satu lah untuk dipelajari, karena dia pun nanti mahasiswa yang Kak Amin ajar hari ini nantinya dia akan terjun ke dunia luar atau ke dunia kerja langsung ya Kak, dan hal-hal itu harus selalu diperhatikan gitu ya. Ya. Yes. Oke. Lalu kalau misalnya nih menurut Kak Amin, perilaku adab dan akhlak yang baik itu untuk mahasiswa itu seperti apa sih? Mungkin hal yang sederhana adalah ketika saya itu biasanya kalau sama mahasiswa itu cukup dekat. Yes. Karena kelas itu nggak cuma kelas waktu mengajar aja. Saya juga memberikan waktu luang untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau berdiskusi dengan saya, tapi tentunya setelah working hours ya. Artinya kalau malam hari saya bisa free. Kayak gitu. Nah, yang pertama adalah hal yang basic. Contoh untuk itu, saya selalu bilang kalau mau chat saya atau email, tolong perkenalkan diri kalian siapa, jurusan apa, nama kalian siapa. Itu hal-hal basic yang mahasiswa harus mulai lakukan ya. Karena dari hal yang sederhana itu nanti juga bisa untuk improvement. Contoh kalau semisal dulunya mahasiswa itu kalau suka ngirim tugas by email itu cuman kepada siapa, subjeknya apa, terus nggak ada body-nya, itu nggak ada, langsung attachment file. Nah itu kayak nggak sopan. Saya pun di mata kuliah saya selalu ajarkan mereka bahwa gini loh, kalian tetap harus belajar tentang tata krama. Body email tuh kayak gini, salam dulu, namanya siapa, tugasnya apa, telat ngumpulin tuh karena apa, minimal kayak gitu. Jadi saya pribadi sangat appreciate dengan mahasiswa seperti itu, karena saya lebih senang yang proses ya, mendahulukan proses. Karena suatu hal itu bisa dipelajarin, tapi kalau prosesnya dia udah nggak benar, mesti hasilnya juga nggak benar sih. Iya, benar sih Kak, benar-benar banget, aku setuju banget. Tapi setelah Kak Amin sudah mengajarkan atau memberikan contoh-contoh beretika atau beretitude yang baik, apakah mahasiswa Kak Amin ini sudah menjalankannya dengan baik? Mostly sudah, tapi ada beberapa juga yang nggak aware ya, masih suka ini itu. Biasanya saya sering replay, saya selalu coba replay email dari mereka, jadi saya juga nggak anggurin. Ada setiap mahasiswa yang email ke saya juga pasti balas dan selalu kasih feedback dari tugas-tugas mereka itu apa, nanti improvementnya itu di mana aja. Saya pakai screen capture juga biar mereka juga detail. Tapi ada juga tetap udah dikasih tahu seperti mahasiswa itu hanya yang kayak ngirimnya cuman kosongan, file aja. Saya selalu kasih tahu ketika nanti di kelas online, saya kasih tahu nih, tolong jangan kayak gini, kalian harus belajar attitude di sejak dini gitu. Mau kalian apapun, sepintar apapun, kalau attitude-nya, akhlaknya, tata keramanya juga nggak baik, nanti tuh kayak nggak ada berkahnya gitu. Dan itu hal yang paling penting, satu kesatuan sih. Itu sih menurut saya. Betul Kak. Terus kalau menurut Kak Amin nih, misalnya ada salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang mereka itu sebenarnya nilai akademiknya bagus Kak, tapi dengan attitude-nya atau dengan sikap dan perilakunya, adabnya itu minus banget. Menurut Kak Amin tuh gimana? Ya intinya sih apa yang sudah dicapai, baik nilai atau apapun itu kan balik lagi semua butuh keberkahan ya. Karena berkahan itu hal yang paling penting gitu. Bukan how much we have, tapi juga seberapa berkah sih apa yang kita hasilkan, itu jauh lebih penting. Menurut saya sih buat mahasiswa yang kayak gitu, tolong belajar tentang manner, tentang tata krama. Itu penting banget. Yes. Sangat. Kenapa? Baik di dunia kerja sama orang tua, di organisasi, semua itu ada adabnya gitu loh. Mau kita di posisi manapun, kalau just only kita cuma mengandalin hard skill kita, kemampuan kita, that's not enough gitu loh. Karena dunia tuh kejam, di dunia kerja tuh beda dunia kampus gitu.
nanti nggak semua orang itu akan tulus, nggak semua orang itu baik, pasti ada politik dan lain-lain. Itu sih, that's why kenapa kita harus belajar tentang mental. Mental itu didapat di mana? Salah satunya organisasi, maupun kita juga belajar tentang attitude tadi. Yes, betul. Aku setuju banget semua sama penjelasan dari Kak Amin, karena sebenarnya pada intinya kita harus mendahulukan adab dibanding ilmu. Walaupun ilmu juga penting, tetapi ya kita yang namanya bersosialisasi ke sesama manusia hablum minanas ya. Ya kita harus mengutamakan adab dan etika lah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu adab, tidak tahu etika gitu ya, Kak. Oke, Kak Amin. Terima kasih ya, Kak, sudah mau berdiskusi bareng nih sama kita dan sudah menjelaskan beberapa pemaparan menurut pandangan dari Kak Amin. Semoga Kak Amin selalu sehat selalu ya. Terima kasih. Amin, sama-sama. Teman-teman, kita sudah mendengarkan diskusi mengenai keutamaan akhlak dan ilmu pada hari ini. Secara garis besar, akhlak itu ada yang batinia atau bisa disebut esoterik, seperti akhlak, sabar, syukur, ridho, dan lain sebagainya. Ada pula yang zahiriyah atau eksoterik, seperti berkata jujur, bersikap sopan, lemah lembut, suka menolong, dan lain sebagainya. Ada yang bersifat individual, ada juga yang bersifat sosial. Kedua hadis di atas cukup sebagai bukti bahwa materi-materi dan kajian-kajian tentang akhlak mesti dianggap penting. Karena tanpa akhlak, karakteristik seseorang tidak akan terlihat elok atau indah. Maka sangat dipahami jika Ibnu Hajar al-Asqalani mengakhiri pembahasan kitab fikih, yaitu Bulughul Maram, dengan bab akhlak. Hal ini dikarenakan seorang faqih tidak memiliki nilai apapun jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Walau alam bisawab.